Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan media sosial. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan atau tafsiran masa bodoh ya dari Ipung Atria dan rekannya, di mana beliau menemukan di dalam perjanjian baru Yesus sedang mengajarkan untuk seterunya atau musuhnya itu harus dibawa kepada dia dan dipotong lehernya. Ini menarik ya, menjadi pembahasan kita pada hari ini. Benarkah Yesus mengajarkan tentang pembunuhan? Benarkah Yesus mengajarkan orang yang membenci dia untuk dibawa kepadanya lalu digorok lehernya? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari rekan Ipung Atria bersama dengan dia. Berikut videonya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini itu kan tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu Pak Ade Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara itu Pak Pendeta Seven Ibrahim. Berikut ini silakan ditonton, disimak. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Sudah Pak, Iya. saya kita juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas pasal 19 ayat 27. Tidak pernah ada Yesus Iya. menyuruh membunuh orang. Pasal 19 ayat 27. Orang yang 27. Namun mereka membenci Bukan. 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh rekan Ipung Atria dan bersama dengan dia di dalam pembahasan penafsiran masa bodoh ya menurut saya. Mari kita membuka apa yang ditafsirkan oleh beliau ini terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-27 ya teman-teman ya. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian ini. Alkitab mencatat, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku ini menurut beliau ini adalah pengajaran Yesus Kristus kepada orang-orang yang membenci dia, yang merupakan seterunya untuk dibunuh di depan mata Yesus. Benarkah hal ini? Kita simak dulu penafsiran masa bodoh dari beliau-beliau ini ya. Berikut videonya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya, jadi jelas ya guys, ayat ini ditafsirkan oleh beliau-beliau ini, seteru Yesus, orang yang membenci Yesus harus dibawa kepadanya dan disembelih. Wah, ngeri kali ya guys ya penafsiran masa bodoh ini ya. Baik, mari kita melihat sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa. Konteks ini Yesus sedang berbicara tentang apa. Mari kita perhatikan ayat sebelumnya.
perikopnya jelas ya. Di situ dituliskan tentang perumpamaan tentang uang mina. Ini jelas sekali bahwa ini adalah sebuah perumpamaan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Alkitab mencatat untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Berarti mereka ini sedang mendengarkan Yesus. Dan Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Perhatikan ya. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ini berarti orang banyak pada waktu itu memiliki salah sangka tentang kerajaan Allah. Jelas ya, di sini mereka menyangka bahwa kerajaan Allah itu akan segera kelihatan. Maka dari itu Yesus di sini berbicara tentang perumpamaan. Nah, di sini dituliskan ayat 12, maka ia berkata, ini Yesus berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Jadi ini seorang bangsawan ini konteksnya ya, konteks dari ayat yang ke-27 ini tidak terlepas dari ayat yang sebelumnya. Ada seorang bangsawan ini berangkat ke sebuah negeri yang jauh dan dinobatkan menjadi raja. Nah, lalu ayat 14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Membenci raja itu, bukan Yesus ya. Karena dia di sini huruf kecil. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, ayat inilah yang kemudian di dalam ayat yang ke-27, raja itu yang dinobatkan itu, itulah yang menyuruh orang-orang atau dalam perumpamaannya untuk dibawa kepadanya dan dibunuhnya. Perhatikan dari ayat yang ke-26. Dari 25 ya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. 26 jawabnya, aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Jadi ini menunjukkan kepada ayat yang sebelumnya tadi ya, di dalam ayat 12. Seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja. Ini menunjukkan kepada orang itu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka yang salah mengartikan tentang kerajaan Allah yang akan datang, yang menurut mereka sudah dekat itu, maka beliau ini memberikan maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang raja ini. Bukan Yesus Kristus yang mengajarkan untuk membunuh ya. Betul lah yang dikatakan oleh Abi Saifuddin Ibrahim ya. Kalau memang ada di dalam Alkitab ajaran Yesus yang menyuruh untuk membunuh, maka beliau akan kembali kepada Islam. Begitu juga dengan saya ya, Ipung Atria. Ketika Anda menemukan ayat yang, kalau menurut versi Anda itu biasanya yang tidak menggunakan kata ganti. Itu ya guys ya. Saya juga akan kembali kepada Islam. Nah, jadi mari kita perhatikan ajaran Yesus itu sebenarnya adalah ajaran kasih yang begitu luar biasa ya. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam Yohanes 18 ayat 9 ayat yang ke-10 ya. Yang ke-10 sampai 11. Di sini mengisahkan bagaimana salah seorang murid Yesus bernama Simon Petrus ketika dia meletakkan pedang kepada hamba imam besar dan memutuskan telinganya. Lalu apa kata Yesus? Mari kita perhatikan Yohanes 18 ayat 10-11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, perhatikan ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus,
sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Wah, ini menarik ya. Ajaran Yesus bukan suruh balas perang, enggak ya, untuk bunuh mereka yang hendak menyerahkan aku, wah, yang hendak menangkap aku, enggak ya guys. Tetapi Yesus memerintahkan untuk menaruh pedang itu ke sarungnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mari kita juga melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, ini jelas Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini merupakan suatu ajaran kasih yang begitu luar biasa, yang mungkin ya kalau kita perhatikan tidak terdapat di dalam ajaran-ajaran yang lain ya. Kalau kita memperhatikan di sini bagaimana seorang pengikut Kristus, mereka yang teraniaya, mereka yang punya banyak musuh, tetapi diperintahkan oleh Yesus untuk mendoakan mereka, untuk mengasihi mereka. Ini ajaran kasih yang begitu luar biasa. Ya, jadi melalui video ini kiranya kita boleh belajar secara khusus untuk Ipung Atria, jangan memaksakan pikiran Anda, agama Anda masuk ke dalam kekristenan, karena ini adalah suatu hal yang berbeda. Agama kami mengajarkan kasih yang begitu luar biasa, karena Alkitab tidak pernah bertentangan, tetapi Andalah yang menafsirkan supaya bertentangan. Jadi jangan pernah menggunakan tafsiran masa bodoh Anda untuk menafsirkan Alkitab, karena adalah suatu hal yang tidak mungkin itu benar, karena Anda tidak beriman kepada Alkitab kami, dan tidak mungkin Anda menafsirkan suatu kebenaran. Yang ada hanyalah penyesatan. Ya, kiranya video ini boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. God be with you.